Oke guys, selanjutnya kita akan belajar tentang pendudukan militer Jepang di Indonesia. Secara resmi, Jepang telah menguasai Indonesia sejak 8 Maret 1942, ketika Panglima tertinggi pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Bandung. Jepang berhasil menduduki Hindia Belanda dengan tujuan untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya. Jawa, Pulau Jawa ini dijadikan sebagai pusat penyediaan seluruh operasi militer di Asia Tenggara dan Sumatera menjadi sumber minyak utama. Bagaimana Jepang bisa menguasai Indonesia yang saat itu sedang dikuasai oleh bangsa Belanda? Belanda dikalahkan oleh Nazi Jerman pada awal Perang Dunia II, akhirnya memutuskan untuk menyerah. Dengan demikian, pada tahun inilah Jepang melakukan penjajahan di Indonesia. Tahun 1942, Jepang melakukan penaklukan terhadap Asia Tenggara dan termasuk juga Indonesia. Penyerahan Indonesia dari kekuasaan Belanda kepada Jepang itu ditandai oleh Perjanjian Kalijati. Pada Perjanjian Kalijati, Belanda menyerahkan wilayah jajahan atas Indonesia kepada Jepang tanpa syarat. Kemenangan Jepang terhadap Belanda disambut baik oleh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia begitu bergembira. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa Jepang sudah membebaskan mereka dari penjajahan Belanda. Hal ini dimanfaatkan Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Cara yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia antara lain mengizinkan pengibaran bendera merah putih, mengizinkan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya, memperbolehkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. 3 hal ini sebelumnya pada saat penjajahan Belanda tidak boleh dilakukan, tapi pada masa penjajahan Jepang hal ini diizinkan. Mengapa Jepang melakukan hal ini? Jadi ada alasannya. Alasannya apa? Yaitu agar dapat menguasai kekayaan alam Indonesia dan agar rakyat Indonesia dapat membantu Jepang dalam melawan sekutu. Tindakan Jepang dalam menjajah Indonesia ternyata lebih kejam daripada Belanda. Jepang merampas seluruh hasil bumi Indonesia. Akibatnya, rakyat Indonesia banyak yang mengalami kelaparan dan banyak yang meninggal akibat tidak adanya obat untuk mengobati penyakit. Rakyat pun berpakaian compang-camping atau bahkan hanya menggunakan karung goni. Tidak hanya itu, rakyat Indonesia juga diperintahkan melakukan kerja paksa yang dalam bahasa Jepang disebut romusa. Mereka bekerja tanpa diberi upah untuk melakukan pekerjaan berat seperti membangun jalan raya, jembatan, benteng, dan lapangan udara. Mereka tidak hanya bekerja di Indonesia, tetapi juga dikirim ke luar negeri sebagai tenaga perkebunan. Jepang mendirikan beberapa organisasi di Indonesia untuk mencapai tujuannya. Organisasi tersebut dibentuk untuk menarik simpati rakyat Indonesia maupun untuk mempersiapkan diri mereka terhadap serangan sekutu. Organisasi tersebut dipimpin dan beranggotakan rakyat Indonesia. Jadi Jepang ini untuk menarik simpati rakyat Indonesia dan juga tokoh-tokoh besar Indonesia, mereka sengaja membuat organisasi-organisasi. Tujuannya apa? Pertama, untuk mencapai tujuan mereka. Kedua, mereka bisa memanage atau mengontrol para tokoh-tokoh Indonesia ini supaya tidak memberontak. Berikut organisasi yang dibentuk oleh Jepang. Ada namanya Gerakan 3A. Gerakan 3A ini dipimpin oleh Syamsuddin, seorang Indonesia. Untuk apa Gerakan 3A ini dibentuk? Gerakan 3A ini punya semboyan besar. Semboyan besar itu namanya adalah
dikenal seperti ini: Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, dan Jepang cahaya Asia. Agak narsis ya guys. Kemudian tujuannya sendiri adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia, tapi kemudian dibubarkan karena dianggap masyarakat Indonesia itu tidak tertarik dengan gerakan tersebut. Ya, berikutnya, organisasi berikutnya ada namanya Putra. Putra ini dipimpin oleh Soekarno. Tujuannya memusatkan kekuatan dalam melawan sekutu. Namun, tokoh Indonesia memanfaatkannya untuk mengobarkan semangat bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Jadi diam-diam Soekarno dan beberapa tokoh besar Indonesia yang ada di dalam organisasi PETA ini, mereka malah merencanakan kemerdekaan Indonesia nantinya. Kemudian dibubarkan oleh Jepang. Kenapa? Karena dianggap sebagai gerakan nasional untuk mencapai kemerdekaan. Karena ketahuan sama Jepang, diam-diam tokoh-tokoh ini malah membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia, maka langsung cepat-cepat dibubarin sama Jepang. Berikutnya ada Jawa Hokokai. Jawa Hokokai atau Kebaktian Jawa. Ini dipimpin oleh Jepang ya, jadi langsung pemimpinnya oleh Jepang. Ini fungsinya dibentuk untuk mengerahkan rakyat melakukan romusa. Jadi romusa ini kalau di Jepang namanya romusa, kalau di Belanda namanya kerja rodi. Jadi sama, fungsinya sama untuk membangun macam-macam apapun itu yang dibutuhkan oleh Jepang. Indonesia dipaksa kerja tanpa upah sama sekali. Berikutnya ada Heiho. Heiho ini pembantu prajurit di bawah pimpinan Jepang langsung. Ini nantinya akan membantu Jepang dalam melawan sekutu. Jadi orang-orang Indonesia yang direkrut sebagai tentara Heiho ini nantinya akan dibawa Jepang gak cuma di Indonesia tapi juga keluar wilayah Indonesia untuk berperang melawan sekutu. Jadi mereka, rakyat-rakyat Indonesia yang ikut Heiho ini mendapatkan pelatihan militer seperti baris berbaris, menggunakan senjata, dan siasat perang. Pokoknya nantinya dipakai untuk melawan sekutu di luar sana. Nah, yang berikutnya ada namanya PETA. Nah, PETA ini mirip sama Heiho. Kalau tadi Heiho itu fungsinya untuk membantu Jepang dalam perang Pasifik, dalam perang melawan sekutu. Kalau PETA ini singkatannya Pembela Tanah Air. Dipimpin oleh Gatot Mangkupraja. Ya, ini dia fokusnya di dalam internal Indonesia atau daerah Jawa. Sama mirip. Nah, PETA inilah yang pada akhirnya nantinya sebagai cikal bakal TNI atau Tentara Nasional Indonesia. Berakhirnya penjajahan Jepang di Indonesia itu juga dimulainya kemerdekaan bangsa Indonesia. Ini dimulai dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Jadi Amerika ngebom Hiroshima dan Nagasaki, sebuah kota yang ada di Jepang pada saat itu. Pada tahun 1945, kedua kota besar itu dijatuhkan bom oleh tentara Amerika. Hal ini menyebabkan Jepang kolaps, jadi mereka tidak bisa melakukan apa-apa, mereka kalah. Pada saat itulah Indonesia memanfaatkan waktu ketika Jepang chaos, Indonesia langsung memerdekakan diri. Kemerdekaan Indonesia ditandai oleh pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno, dan pada saat itu juga Soekarno ditunjuk sebagai presiden pertama Indonesia. Rakyat Indonesia sangat menyambut gembira kemerdekaan Indonesia. Bahkan wilayah-wilayah Indonesia, kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara tadinya, mereka menyatakan diri untuk bergabung bersama dengan Indonesia. Hingga sampai sekarang Indonesia menjadi negara yang seperti kita kenal dari Sabang sampai dengan Merauke. Itulah akhir dari perjuangan bangsa Indonesia sampai akhirnya terlepas dari penjajahan dan Indonesia bisa menjadi bangsa yang merdeka seperti sekarang.